Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pitasari dengan NIM 02188105. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu tugas DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida. Di bawah ini kita dapat lihat gambarnya, yang dimana secara gambar DNA struktur dan komponen unsur pada DNA, yang dimana struktur DNA merupakan polimer nukleotida, dimana setiap nukleotida disusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur dan serpihan ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. Terdapat 4 basa DNA, yaitu adenia, sitosin, guanin, dan timin. Selanjutnya yaitu gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk gen ini adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Dapat kita lihat gambar di bawah. Selanjutnya itu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hasil metabolisme yang terjadi dalam sel. Ekspresi gen dilakukan dengan 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung pada sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel sitoplasma. Selanjutnya saya akan menjelaskan transkripsi, di mana transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai citanannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu tersebut disebut dengan gen. Keseluruhan gen DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan menyandi non-founding yang dikandung oleh suatu organisme disebut oleh genom. Dapat kita lihat gambar di bawah. Sedangkan translasi adalah dalam proses translasi asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Jenis asam amino yang dirangkaikan ditemukan oleh urutan nukleotida yang bagi sintesis protein. Asam amino dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom. Selanjutnya yaitu genotipe dan fenotipe, di mana genotipe adalah susunan gen khas yang diwariskan orang tua ke anaknya. Sementara itu fenotipe adalah ciri khas fisik yang terbentuk karena gabungan dari genotip dan pengaruh lingkungan. Ciri khas itu muncul dari perbedaan genetik serta pengaruh lingkungan tempatnya berada. Sifat organisme genotip dan dapat kita lihat di bawah. Selanjutnya yaitu alel dan lokus. Letak pada suatu DNA atau kromosom disebut dengan lokus. Pada sepasang kromosom homolog, lokus yang sama memiliki gen yang sama, namun alelnya bisa sama atau berbeda. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen. Alel terbentuk karena adanya variasi nukleotida dan
penanda genetik yaitu juga disebut dengan penanda atau marker, marka atau marka di berbagai kepercayaan merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata, terdeteksi oleh alat tertentu yang menunjukkan genotipe suatu individu. Bentuknya dapat berupa penampilan fenotipe, morfologi tertentu, kandungan senyawa, protein atau produk kimia tertentu, berkas DNA dan pada suatu lebar hasil elektroforensik atau kromatogram atau hasil pembacaan sekuensi suatu penanda genetik dapat diketahui oleh pada kromosom maupun tidak. Terdapat 3 jenis penanda genetik dalam menganalisis genom, yaitu penanda morfologi, penanda protein atau biokimia, dan penanda DNA atau molekul. Yang pertama itu penanda morfologi. Penanda morfologi yang selama ini digunakan merupakan penanda yang berdasarkan hereditas Mendel yang sederhana seperti bentuk, warna, ukuran, dan berat. Yang kedua itu penanda biokimia atau protein, yang dimana alternatif yang dapat digunakan sebagai penanda genetik karena protein merupakan produk dari ekspresi gen. Yang terakhir itu penanda molekul dan DNA. Yang dimaksud dengan penanda molekul adalah penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikatif DNA, cDNA. Jadi penanda biokimia tidak termasuk dalam, meskipun sebenarnya juga merupakan molekul. Penanda molekul bersifat stabil karena DNA bersifat baka dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya.